Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Dinda Neswa Medina dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, kelas Beta. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam edukasi olahraga bersama saya hari ini. Sebelumnya saya izin untuk share screen ya. Oke, jadi topik kita hari ini adalah edukasi olahraga. Tapi sebelumnya apakah presentasi saya terlihat? Halo, apakah presentasi saya terlihat? Lihat. Oke, terima kasih ya. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai edukasi olahraga, investasi awet muda dari sekarang. Nah, tahukah kalian bahwasannya model yang ada di presentasi saya ini sudah berusia 53 tahun? Terus apa sih rahasia dia bisa awet muda walaupun sudah bercucu dan berusia 53 tahun? Nah, boleh deh disimak nih ya. Oke. Ini tadi, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya model yang tadi sudah ditampilkan di slide pertama, ini adalah Puspa Dewi, yang sudah berusia 53 tahun dan viral karena dia memiliki paras yang awet muda. Terus apa sih rahasianya? Dan tentunya teman-teman pasti mau ya untuk awet muda sampai usia 53 tahun atau lebih. Tapi gimana ya? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya udah, aku kasih tahu ya. Jadi outline kita hari ini akan membahas mengenai yang pertama seputar kebugaran jasmani, yang kedua pentingnya melakukan aktivitas fisik atau olahraga dan pemanfaatan aplikasi PC. Jadi kita bahas dulu ya, oke? Jadi apa sih kebugaran jasmani itu? Jadi kebugaran jasmani itu kalau dari bahasa dusun saya itu physical fitness. Apa itu physical fitness? Jadi physical fitness it can be defined as the ability to carry out daily tasks with vigor and lifeline without excessive fatigue and with enough energy remaining to enjoy leisure time or to cope with an expected emergency. Tapi singkatnya, kebugaran jasmani ini adalah suatu kemampuan dari dalam tubuh untuk melakukan suatu aktivitas tanpa merasakan kelelahan. Terus apa aja sih unsur-unsur dari kebugaran jasmani ini? Nah, jadi ada 10 unsur kebugaran jasmani. Yang pertama ada kekuatan, kelenturan, kelincahan, keseimbangan, reaksi, koordinasi, ketepatan, kecepatan, daya tahan, daya otot, dan kekuatan tentunya. Nah, dari 10 unsur kebugaran jasmani ini, perlu teman-teman ketahui bahwasanya kita itu punya faktor-faktor yang mempengaruhi kita dapat melakukan sebuah kegiatan kebugaran jasmani. Nah, dari semua banyaknya faktor tadi, ada beberapa faktor utama yaitu IMT, olahraga, rokok, serta usia. Nah, tapi kalau kita lihat dari kasus tadi, nenek usia 53 tahun yang viral, karena dia berparas awet muda dan tentunya tubuhnya masih bugar dan tentunya dia memiliki kebugaran jasmani yang sangat baik, itu apakah faktor usia itu menjadi penentu? Nah, apakah usia ini menjadi penentu? Ada faktor yang lebih penting yaitu aktivitas fisik atau olahraga. Terus, what is important? Apa pentingnya olahraga ini? Kenapa penting melakukan aktivitas fisik? Nah, sebelum itu kita akan simak dulu video ini ya. Nah, apa yang terjadi dalam tubuh ketika kita melakukan aktivitas? Regular physical activity can lower your. Oke, apakah suara yang tadi terdengar? Apakah suara videonya tadi terdengar? Terdengar, Oke, siap terdengar. siap terdengar. Siap, dengar. Nah, apa yang terjadi ketika kita melakukan aktivitas fisik? Regular physical activity can lower your risk of heart and circulatory disease by 35%. Menurunkan resiko penyakit jantung yang pertama, oke? When you are active, the heat produced by your muscles increases your body temperature, making you feel warmer, pumping more blood to the muscles you are using. Your heart is also a muscle. If you are active regularly, it gets bigger and stronger. Your muscles are working harder, so they need more oxygen. You start to breathe faster, so your blood can pick up more oxygen from your lungs. Your lungs work harder to make this happen. Once your blood has picked up oxygen, giving them the extra oxygen they need. If you are active regularly, more capillaries grow in the muscles you'll be working. This is one reason why activity starts to feel easier over time. Getting active is great for people with diabetes. If you have type 2 diabetes, you have too much glucose in your blood,
Probably because you don't have enough insulin. Physical activity helps you use the insulin you do have. It also helps your cells use glucose, even when there is no insulin. Regular physical activity can improve your memory and attention span. Over time, the bit of the brain involved in memory and learning seems to get bigger. And lower blood pressure. This helps cut your risk of heart and circulatory disease. And there are more reasons to smile. When you're active, your brain produces chemicals called endorphins. These reduce feelings of pain and make you feel more positive. Getting active cuts down on stress hormones, reducing anxiety. Combine activity with a balanced diet, and you'll help yourself reach and maintain a healthy weight. Aim for 150 minutes of moderate intensity activity per week. Try to be active every day. Every 10 minutes counts. Oke, itu tadi video yang saya kutip dari UK Activity. Nah, jadi berdasarkan video tadi, why exercise works magic. Nah, jadi apa sih yang terjadi di tubuh kita ketika kita berolahraga? Yang pertama, itu akan berdampak ke sistem persarafan, di mana dia nanti akan meningkatkan fungsi kognitif. Selain itu juga dia akan berpengaruh juga dalam penuaan atau pendewasaan atau pembentukan yang lebih baik dari organ dan sistemnya. Kemudian di sistem endokrin, seperti yang kita ketahui, ketika kita berolahraga, dia akan melakukan improvisasi dalam tubuh kita dengan mengeluarkan hormon insulin. Nah, hormon insulin ini dia akan berpengaruh dalam penurunan glukosa di dalam tubuh. Nah, itu juga akan menurunkan resiko diabetes mellitus tipe 2. Dan tentunya ini akan mengurangi juga faktor dari sindrom metabolisme. Nah, maka dari itu, kita penting untuk berolahraga dan terutama bagi mereka dengan penderita diabetes tipe 2 ya. Nah, selanjutnya juga, seperti yang kita ketahui, banyak orang yang berolahraga itu untuk diet, untuk menurunkan berat badan. Nah, salah satu yang paling besar dalam komponen berat badan ini adalah lemak. Nah, ketika kita berolahraga, distribusi lemak itu akan dapat dikurangi dengan melakukan aktivitas fisik. Nah, karena dia dapat mengurangi distribusi dari lemak ini, dia juga akan menurunkan faktor risiko diabetes mellitus tipe 2 dan tentunya penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung. Kemudian juga seperti yang kita ketahui juga bahwasanya kanker ini adalah penyakit yang paling mematikan. Nah, ketika kita melakukan aktivitas fisik itu akan mengurangi faktor resiko dari kanker payudara dan kanker rektum. Nah, atau kanker rahim juga. Selain itu, penyakit-penyakit genetik itu dapat dikurangi faktor resikonya dengan kita melakukan aktivitas fisik. Di selain sisi, seperti yang tadi sudah ada di video ya, ketika kita berolahraga, paru-paru itu akan mengeluarkan oksigen yang lebih banyak. Nah, oksigen nanti akan dikirim ke seluruh sistem perotot atau sistem otot yang nantinya akan memberikan distribusi oksigen tadi ke otot tadi, oke? Nah, selain itu juga dia akan meningkatkan fungsi imun dalam tubuh kita. Nah, ternyata olahraga itu memiliki banyak sekali peranan ketika kita melakukan aktivitas fisik, tubuh kita akan merespon dengan sangat baik. Nah, tapi pada kenyataannya kebanyakan orang-orang sekarang, terutama setelah COVID-19 ini, itu banyak menghabiskan waktu dengan rebahan atau lazy time, dia hanya berbaring. Nah, itu kita dapat terjadi apa sih dari tubuh kita responnya? Nah, ini bisa kita lihat di video berikut ini ya, boleh disimak. 43% of Americans say they're too tired to function. So odds are you're pretty exhausted. Some mornings, you might even fantasize about staying in bed forever. Hey, look, your wish came true. You got food and everything you need to never move again. But it won't be long until you realize that you've made a terrible mistake. People spend lazy Sundays or sick days in bed all the time and are no worse for wear. But if you don't start moving again after about 24 hours, one of the first things to them down into their normal position anymore. So the lower part of your lungs will crumple up. You probably won't feel any different, but watch out, so it can get trapped, which can infect your lungs and ultimately lead to pneumonia. That's why doctors tell people on bed rest to sit up and cough from time to time. But you're way too engrossed in those podcasts. Things only get worse.
You see, normally your muscles and bones help support your weight under gravity. But now that you're lying down, they're out of a job. And as the saying goes, if you don't use them, you lose them. For every week in bed, you lose about 1% of your bone density, making your bones more brittle and easy to fracture. That's why astronauts, who often go for months without pay and load up on calcium, in that same week, you also lose 1% of your muscle mass, particularly in your thighs, butt, and shoulders, which you're no longer using. Now, normally, those muscles would suck sugar from your blood for energy. This process slows down. The result? All that unused sugar can build up in your bloodstream and lead to type 2 diabetes. By week 2, you can start developing nasty ulcers called bed sores. These form when the bony parts of your body, like your hips, tailbone, and ankles, press against the same spot for too long, skin cells. And if you're not careful, they can even rip through layers of skin and tissue and expose your bones and muscles, which sounds like the opposite of relaxing. Meanwhile, those muscles are wasting away faster than ever. After just 2 weeks, you've lost a whopping 10% new problem, because the less muscle you have, the less oxygen and therefore blood flow they need. So after a month in bed, your heart pumps 30% less blood per beat, and with less oxygen circulating through your body for a solid month. And if you don't get up soon, well, you're going to have months, maybe a year in, most of your muscles have wasted away. Your bones are too weak and fragile to bear your weight, and your heart isn't strong enough to do much work anytime soon. Meanwhile, your brain isn't a happy camper staying room for months, staring at the same walls, the same spot on the ceiling, having the same experiences day after day. Not great for mental health, to say the least. A study of pregnant women found that bed rest increased their risk of anxiety and depression, and some women reported feeling isolated, out of control, and in prison. So no, a year of uninterrupted bed rest is not the relaxing paradise we'd all dreamed of. Halo, ini suaranya kedengeran nggak ya? Kedengeran. Oke, bentar ya. Oke, tadi setelah dari video tadi dapat kita ketahui bahwasanya kalau kita terlalu lama untuk berbaring itu nanti akan menyebabkan tekanan yang sama di daerah yang sama itu, di kulit itu ya. Nah, mana tadi ya? Kita lihat dulu. 43, you feel more wasted away. In women, whopping, killing your skin cells. Nah, ini. Kalau kita terlalu lama berbaring, nanti bagian lapisan kulit kita yang berbatasan dengan lapisan dalam tubuh kita itu akan menerima tekanan yang sama. Selama beberapa waktu ketika kita berbaring. Nah, nanti itu akan menyebabkan tubuh kita itu mengalami penyakit yang sama seperti Laura Anna. Mungkin pernah ya lihat ya di berita-berita tentang Laura Anna. Yang nantinya akan menyebabkan apa? Menyebabkan tulang itu akan terekspos keluar kalau kita terlalu lama berbaring. Karena jaringan dari kulit kita itu robek. Nah, selain itu juga seperti tadi ya, kalau kita terlalu lama berbaring, terlalu lama di dalam kamar, kita tidak akan mendapatkan akses dari matahari. Kalau kita tidak mendapatkan akses dari matahari, kita tidak akan mendapatkan bantuan untuk peningkatan dari komposisi tulang. Akibatnya apa? Akibatnya kita akan lebih mudah beresiko untuk fraktur tulang atau patah tulang. Maka dari itu penting untuk melakukan olahraga. Nah, terus kalau kita mau olahraga, itu kan kita nggak enak ya kalau olahraga sendirian, melakukan aktivitas fisik itu sendirian, apalagi kalau kita jomblo ya. Nah, maka dari itu ada yang akan kami tawarkan nanti di akhir sesi, tapi sesuai dengan kasus kita yang pertama tadi mengenai awet muda. Nah, apa sih yang membuat aktivitas fisik ini dapat membantu dalam proses awet muda ini? Nah, jadi faktor utama itu selain tadi yang sudah disebutkan, mulai dari dia memperkuat fungsi otot, fungsi tulang, dan lain-lain, mengurangi resiko penyakit. Yang paling penting dia mempertahankan panjang dari telomer. Apa sih telomer itu? Telomer itu adalah kromosom yang menentukan usia manusia.
Jadi semakin pendek telomer itu, maka usia kita itu akan semakin pendek. Tapi kalau dia semakin panjang, maka sel-sel itu akan terus mengalami penuaan yang slowly atau yang lebih lambat dibandingkan mereka dengan telomer yang mengalami penurunan ukuran yang lebih cepat. Oke, jadi kalau kita olahraga, telomer kita itu akan tetap bertahan. Jadi kita akan tetap terlihat awet muda. Pasti semuanya mau kan awet muda. Jadi kita harus bisa managing diri kita untuk produktif dalam aktivitas fisik. Tapi gimana sih cara managingnya? Nah, kami kasih solusinya. Better Health. Apa sih Better Health? Better Health is like having a walking body and health coach in one app. Seperti kita punya teman dalam melakukan aktivitas fisik. Nah, nanti aktivitas itu dapat dikelola di Better Health ini. Kita dapat melihat bagaimana peningkatan dari aktivitas fisik kita selama beberapa hari atau beberapa minggu. Dan kita juga akan mendapatkan motivasi dan support ketika kita melakukan aktivitas yang dibantu oleh komunitas Better Health. Nah, terus apa aja sih fitur dari Better Health ini? Yang pertama, full access to Better fitness content. Jadi, 10 unsur kebugaran jasmani tadi dapat diakses di Better Health. Terus yang kedua, more individual activity data insight and analysis. Jadi seluruh data kita itu dari mulai kita olahraga di hari pertama sampai hari berikutnya itu tercatat dengan rapi. Yang ketiga, Fitbit and Garmin device sensing access. Yang keempat, access to Better Adventure Challenge and Best Experience. Jadi tunggu apa lagi buat teman-teman? Yuk, download sekarang. Ini udah ada kode QR-nya ya. Jangan lupa untuk download apa? Download Better Health. Oke, terima kasih. Oke, itu dia presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.